Apakah kalian tahu bahwa kata means itu memiliki banyak arti? Banyaknya variasi makna dari kata means terkadang menjadi masalah ketika kita sedang mengerjakan soal TOEFL. Nah, makanya mari kita simak penjelasannya dalam video kali ini. Oke, kita langsung bahas dari means yang pertama. Means yang pertama ini merupakan kata benda, baik yang singular maupun pluralnya itu menggunakan kata yang sama, yaitu means. Teman-teman hati-hati ada S-nya. Nah, means yang pertama ini artinya adalah metode atau cara atau sarana. Contohnya, kita lihat nomor 1. The Minister of Education has found a means of improving the standard of education in Indonesia. Artinya, Menteri Pendidikan itu telah menemukan sebuah cara atau sebuah metode untuk meningkatkan standar pendidikan di Indonesia. Nah, means yang ada di contoh soal nomor 1 ini adalah merupakan noun singular atau kata benda tunggal. Cirinya apa? Di situ ada e. Oke, teman-teman. Jadi means itu bisa menjadi kata benda tunggal kalau artinya cara atau metode atau sarana. Contoh yang kedua, several means of quitting smoking have been tried by my father. Contoh yang kedua ini artinya beberapa cara atau beberapa metode untuk berhenti merokok telah dilakukan oleh ayah saya. Nah, means di soal kedua ini adalah means yang berupa kata benda jamak atau noun plural. Cirinya apa? Di situ ada several. Several itu artinya beberapa. Kalau ada kata benda setelah kata several, kata bendanya dalam bentuk jamak karena lebih dari satu. Oke, kita masuk ke means yang kedua. Means yang kedua ini hanya berupa noun plural, jadi tidak ada singularnya. Artinya adalah harta atau kekayaan atau dana. Contoh kalimatnya, he is a man of means. Dia adalah seorang laki-laki yang berharta atau seorang laki-laki yang kaya. Nah, ini kalimat ini sama dengan kalimat kalau teman-teman bilang he is a rich man. Nah, kata a man of means-nya di sini masuknya adalah noun plural. Kemudian yang kedua, contohnya, large corporations have the means to pay large fines without suffering hardship. Artinya perusahaan-perusahaan besar itu memiliki dana untuk membayar denda-denda yang besar tanpa menderita banyak kesusahan atau tanpa kesulitan. Oke, means di sini ini juga kata benda plural artinya adalah dana, atau harta. Nah, teman-teman, untuk means yang artinya harta atau kekayaan atau dana ini tidak terlalu sering muncul di soal TOEFL, hampir tidak pernah, jarang sekali. Namun kalau di percakapan sehari-hari orang native ini sering dipakai. Oke, mean yang ketiga ini singularnya tidak pakai S, teman-teman. Jadi ada bentuk noun singularnya yaitu mean saja, ada bentuk pluralnya yaitu means. Ini perbedaannya dengan yang tadi. Ini juga kata benda singularnya mean, pluralnya means. Artinya adalah rata-rata. Teman-teman mungkin pernah mendengar istilah mean, median, modus ya dalam statistik atau dalam matematika. Nah, mean ini artinya rata-rata. Nomor 1 contohnya, what is the mean of 2, 7, and 9? The mean is 6. Artinya berapa sih rata-rata dari angka 2, 7, dan 9? Terus dijawab rata-ratanya adalah 6. Jadi kan 6 ini diambil dari 2 tambah 7 tambah 9 yaitu 18, kemudian dibagi 3, jadinya 6. Itu contoh nomor 1, mean-nya singular karena yang ditanyakan rata-rata dari satu rangkaian nomor.
Kemudian yang kedua, the means of these two sets of numbers are 50 and 62. Kalimatnya artinya rata-rata dari dua rangkaian nomor-nomor ini adalah 50 dan 62. Di sini means-nya dalam bentuk plural, artinya rata-rata. Di situ teman-teman perbedaannya dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu rata-rata dari satu set, kalau yang kedua itu rata-rata dari dua set, jadinya means-nya itu lebih dari satu, makanya dia plural. Oke, sekarang kita masuk ke yang keempat. Yang keempat ini bukan mean lagi, tapi meaning, mirip ya sama mean ya. Meaning dan meanings ini adalah bentuk noun singular dan noun plural. Singularnya meaning, pluralnya meanings. Artinya adalah arti atau makna. Ini masih kata benda, teman-teman. Nomor 1 contohnya, what is the meaning of love? Apa sih arti dari cinta itu? Pertanyaannya, gak usah dijawab. Oke, nah teman-teman di situ ada the meaning. Meaningnya ini singular, artinya makna atau arti. Apa sih makna dari cinta? Apa sih artinya cinta? Oke, nah kalau dibandingkan dengan yang kedua, this word has several meanings. Kata ini memiliki beberapa arti, gitu ya. Tadi ya masih ingat ya, kalau several itu diikuti oleh kata benda yang plural, dan di sini meaningsnya plural. Oke, mean yang kelima ini adalah berupa verb, yaitu kata kerja. Nah, sebagaimana kata kerja yang lain, verb mean ini juga memiliki bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Nah, verb satunya dari mean yaitu kata dasarnya sendiri, yaitu mean itu sendiri. Kemudian ada verb ses yang ditambahkan s, kalau di sini jadi means. Verb 2-nya meant, verb 3-nya meant, verb ing-nya meaning. Nanti penggunaan verb-verb ini, verb 1, verb 2, verb 3, verb ing ini, verb ses ini tergantung fungsinya dalam kalimat dan tensisnya dalam kalimat. Makna dari kata mean sendiri untuk yang verb ini adalah artinya, berarti, maksudnya, bermaksud, maknanya, bermakna. Nah, teman-teman sudah familiar biasanya dengan kata mean yang verb atau yang berupa kata kerja. Contohnya, a green light means go. Artinya lampu hijau berarti jalan, atau lampu hijau maksudnya atau bermakna jalan. Nah, teman-teman bisa perhatikan di situ menggunakan kata means, berarti yang verb ses. Kenapa menggunakan verb ses? Karena yang dipakai tensisnya adalah simple present. Simple present digunakan ketika teman-teman ingin mengungkapkan suatu kebenaran umum atau fakta-fakta atau kegiatan yang repetitif dilakukan. Nah, untuk ini berarti masuknya ke kebenaran umum atau fakta, jadi menggunakan simple present. Nah, simple present itu verbnya bentuknya bisa menggunakan verb 1 atau verb ses. Nah, untuk yang nomor 1 ini menggunakan means yang pakai s karena subjeknya itu singular atau tunggal. Ketika simple present subjeknya tunggal, berarti teman-teman verbnya pakai verb ses. Di sini kan a green light tunggal pakai verbnya means. Nah, kalau subjeknya plural atau jamak baru menggunakan verb 1. Itu catatannya. Kemudian contoh yang kedua, he meant to apologize last night. Verb yang kedua ini artinya dia bermaksud untuk minta maaf tadi malam. Menggunakan kata meant. Meant di sini adalah verb 2. Kenapa menggunakan verb 2? Karena kalimatnya ini menggunakan simple past. Cirinya adalah ada kata last night, yaitu artinya tadi malam, yang bermakna lampau sehingga menggunakan simple past tensisnya. Verbnya verb 2. Sekarang kita lanjut ke mean yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu mean yang kelas katanya adalah adjektif atau kata sifat. Ternyata mean ada yang artinya jahat, teman-teman, yaitu kata sifat ya. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah you are so mean. Di film-film kadang kan ada yang kayak gitu ya. Artinya kamu itu sangat jahat.
Nah, kalau contoh yang ada di kalimat ini, why is my sister being mean to me? Kenapa sih saudara saya tiba-tiba jahat sama saya? Oke, jadi mean itu ada juga yang artinya jahat dan kelas katanya adalah adjective atau kata sifat. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh soal TOEFL. Di sini yang pertama contohnya diambil dari section 2 yaitu structure and written expression. Kalimatnya adalah hypnosis is sometimes employed as a means of helping people quit to smoke. Nah, di situ teman-teman, kalau bentuknya seperti ini, yang dicari adalah yang salah. Di antara ABCD mana yang salah secara grammar atau secara susunan katanya. Nah, kalau teman-teman mungkin sudah pernah belajar tentang noun singular atau noun plural, jadi pernah belajar tentang kata benda tunggal dan kata benda jamak, kemungkinan yang paling pertama dicurigai adalah yang B. Nah, apakah B ini betul atau salah? Kita cek ya teman-teman. Kita kan juga lagi membahas tentang means. Di situ ada a means. Nah, biasanya kan curiga nih kalau ada S-nya kok ada E-nya. Biasanya kalau misalnya nounnya ada S-nya itu dianggap noun plural. Berarti kalau plural tidak boleh pakai E, karena E kan artinya sebuah, gak bisa diikuti sama yang jamak. Nah, sedangkan teman-teman tadi sudah mempelajari bahwa ada means yang berupa noun singular atau kata benda tunggal. Dimana tadi ada di kata means yang pertama, yang artinya metode atau cara atau sarana. Oke, jadi apakah B ini salah? Kita cek aja di situ. Tadi kan artinya adalah hipnosis itu kadang dilakukan sebagai sebuah cara atau sebuah metode untuk menolong orang berhenti merokok. Jadi yang B ini ternyata masih aman. Betul teman-teman, bukan jawabannya karena kita cari yang salah. Nah, ternyata jawaban yang salah di sini adalah yang D. Kenapa? Karena kata quit itu diikutinya oleh gerund bukan oleh to infinitive. Jadi to smoke itu diganti menjadi smoking. Yang jawabannya kita pilih berarti yang D karena D ini yang error teman-teman. Nah, untuk materi tentang structure yang lainnya, contohnya kalau nanti teman-teman mungkin pengen belajar juga tentang gerund dan to infinitive, kedepannya kita akan buatkan video pembelajarannya. Nah, untuk sekarang kita lanjut dulu ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini adalah contoh untuk reading comprehension, yaitu section 3-nya TOEFL. Langsung kita masuk ke contoh kalimatnya, contoh pertanyaannya. The word means in line 5 is closest in meaning to bla 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 bla. Kata means di baris kelima itu paling dekat maknanya dengan kata apa? Apakah dengan advantages? Advantages itu artinya manfaat. Ada probability artinya peluang atau kesempatan. Ada method artinya cara atau metode atau sarana. Ada qualification artinya kualifikasi. Nah, coba kita lihat. Biasanya kalau teman-teman ketemu soal yang menanyakan vocabulary di line berapa, ya berarti kita baca satu kalimat tersebut yang mengandung kata yang ditanyakan. Di situ berarti mulai dari kata increasingly to, schools were viewed as the most important means of integrating immigrant into American society. Jadi kalau diartikan, tambahannya lagi katanya, sekolah-sekolah itu dianggap atau dilihat sebagai sarana yang paling penting untuk mengintegrasikan atau memadukan imigran ke dalam masyarakat Amerika. Nah, jadi karena means ini artinya sarana, yang paling tepat di antara A, B, C, dan D adalah yang C. Oke, nah setelah mempelajari tentang means, teman-teman kita review sekilas ya. Berarti ada 6 jenis mean yang kita
pelajari hari ini. Yang pertama ada means yang artinya metode atau cara atau sarana. Yang kedua ada means yang artinya harta atau kekayaan atau dana. Kemudian yang ketiga ada mean atau means yang artinya rata-rata. Yang keempat ada meaning dan meanings yang artinya adalah arti atau makna. Yang kelima ada mean, means, meant, meaning yang artinya adalah artinya, maknanya, kemudian maksudnya, berarti, bermakna, bermaksud. Yang keenam ada mean yang artinya jahat. Semoga video kali ini bermanfaat ya buat kalian semua. Nah, jangan lupa kunjungi juga website kami untuk pelatihan dan tes kemampuan bahasa Inggris.